Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pengampu tutorial kalian hari ini. Silahkan dimulai terlebih dahulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai tutorial pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah kita membaca surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sallallahu alaihi. Selesai. Jadi, kan kalian sudah membaca buku panduan untuk tutorial. Di sini siapa yang ingin menjadi ketua dan sekretarisnya? Saya Bu Ketua. Saya sekretaris Bu. Jadi kan di buku panduan itu kita disuruh membacakan. Untuk ketua tolong dibuka dulu. Sudah Bu. Dibacakan. Skenarionya. Iya. Baik, saya Safa Aisyah dengan NIM 2310301099. Di sini saya sebagai ketua. Saya akan membacakan skenarionya. Susanto adalah calon fisioterapi yang sedang giat-giatnya belajar ilmu biologi manusia. Dia sedang serius di depan komputer, jari jemarinya lincah mengakui sini sana untuk mempelajari tubuh manusia hingga tingkat seluler. Melalui internet, Susanto dapat melihat animasi sel dengan sangat baik. Gambaran dinding sel, struktur ribosom, retikulum endoplasma, inti sel dan organela lainnya sangat jelas terlihat. Animasi yang sangat menarik juga menggambarkan gerakan-gerakan molekul melintasi membran, proses endositosis dan eksositosis. Bahkan Susanto bisa mengikuti proses pembelahan sel dengan rinci. Asiknya Susanto mengamati struktur dan fungsi sel, tidak disadari telah duduk di sebelahnya Arya yang membawa dua CD ilmiah. Satu di antaranya tentang struktur jaringan ikat epitel, tulang dan saraf, dan lainnya mengenai DNA dan RNA. Mereka pun tenggelam dalam diskusi mengenai ciptaan Tuhan yang mengagumkan tersebut. Mereka tenggelam dalam diskusi bagaimana cara kerja sel pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat ya gambarnya. Lalu untuk step pertama itu nanti kita mengklarifikasi istilah atau konsep, istilah-istilah dalam skenario yang belum jelas atau yang menyebabkan banyak interpretasi ditulis dan diklarifikasi terlebih dahulu. Jadi nanti kalian bertanya, nanti ditulis sama sekretaris, terus siapa yang mau jawab gitu. Iya. Untuk step 1 tadi mengklarifikasi istilah atau konsep, istilah-istilah dalam skenario yang belum jelas. Jadi yang belum jelas ditanyain aja. Terus nanti jawabnya di step selanjutnya. Baik. Ada yang mau tanya nggak? Saya ingin bertanya. Ya. Catat ya mau lanjut. Iya. Ya. Apa itu sih proses endositosis? Namanya siapa ya? Iya lupa. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Lisa Rawati dengan NIM 23 10 30 11 02. Kan tadi di skenario itu ada istilah proses endositosis. Nah, proses endositosis itu apa? Sudah ditulis. Ada lagi? Silakan perkenalkan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Betty Hendra dengan NIM 2310301100. Saya akan menanyakan mengenai apa perbedaan DNA dan RNA. Belum.
Ada lagi? Silakan. Perkenalkan nama saya Renata Rizky. Ini 12.03.01.09. Bertanya, bagaimana cara sosial berkomunikasi? Ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan nama saya Mariski Rodermansyah dengan NIM 2310301096. Di sini saya ingin menanyakan tentang pengertian dari exocriptosis. Ada lagi bisa ya? Nama saya Dian Kamjutami dengan nomor NIM 2310011098. Ingin bertanya apa fungsi sel dalam tubuh? Udah berapa? 5. Udah ya cukup pertanyaannya 5 aja. Kita lanjut di step berikutnya. Di step 2 itu masalah yang ada dalam skenario diidentifikasikan dan dirumuskan dengan jelas. Jadi dari pertanyaan ini kita menjawab. Dia mau menjawab? Saya Silakan. akan menjawab pertanyaan nomor 5. Nama saya Yusril Ijam Mahendra. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Fungsi sel adalah Pelan-pelan Maula menulis. fungsi sel adalah unit struktural untuk membentuk untuk membentuk tubuh melalui pembelahan sel. Dari sel satu hingga menjadi banyak sel. Terima kasih. Saya mau menjawab nomor 4. Tulis ya udah ya. Sitosis adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida. Melintasi membran plasma dari dalam dan luar sel. Sudah. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara sel itu berkomunikasi? Sel itu berkomunikasi melalui persinyalan, di mana ada yang namanya parenkrin, itu persinyalan jarak dekat, di mana dia nanti sel target akan memberikan sinyal dan ditangkap oleh secreting cell. Kemudian ada autokrin, itu juga persinyalan di mana mensinyali sel secreting adalah sel target itu sendiri. Kemudian ada persinyalan sinaptik, itu persinyalan antara saraf, di mana nanti saraf satu itu akan mengeluarkan nanotransmitter dan ditangkap oleh saraf yang lainnya. Kemudian untuk persinyalan jarak jauh itu ada namanya endokrin, menggunakan hormon seperti itu. Jadi Saya bisa bertanya. Bertanya apa menjawab? Menjawab. Awal berapa? Kamu tadi berapa? 5 3 udah.
4. Saya izin jawab pertanyaan nomor 1. Apa itu endositosisnya? Jadi endositosis adalah mekanisme seluler di mana sel menginteranalisasi zat seperti protein, cairan, elektrolit, mikroorganisme, patogen, dan beberapa makromolekul dari lingkungan eksternalnya. Saya Ezekiel Faridi dengan nomor 3103003. DNA dan RNA itu memiliki basa nitrogen yang kemungkinan sama. Keduanya terdapat sitosin dan basa adenin dan guanin. Namun di dalam DNA itu tempat pembedanya itu adalah di dalam DNA menggunakan basa keempat yang disebut itu dengan timin. Dan sedangkan basa keempat RNA itu menggunakan urasil, di mana tidak memiliki gugus metil. Nggak bisa. Untuk soal nomor 2 itu perbedaan DNA dan RNA itu DNA memiliki matriks dan RNA itu sama. Oke. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, kita lanjut ke step kedua. Di step kedua itu masalah yang ada dalam skenario diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas bisa dalam bentuk pertanyaan. Jadi di step kedua itu kalian bisa bertanya lagi, tapi tentang yang kalian lebih ke spesifik, bertanya itu lebih panjang gitu loh, lebih spesifik, lebih masuk kayak gitu. Oke, dari skenario itu kan. Izin bertanya, step kedua. Sebagai perkenalkan diri, nama saya Rizka Rawati dengan NIM 23 1030 1102. Nah, tadi kan di skenario itu kita menyinggung tentang sickle cell. Nah, bagaimana sih proses sickle cell tersebut? ada lagi? Dian mungkin? Savana? Silakan. Ditanya, perkenalkan nama saya Hela Zubaifah dengan NIM 23 1030 1101, yaitu dengan bagaimana ribosom bekerja dan apa fungsi dari ribosom tersebut. Saya. Perkenalkan, saya Sofa Aisyah dengan NIM 231030 1099. Bagaimana cara kerja endositosis? Mungkin Pak. Gini, Ya udah semuanya yuk. Sama nama
Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang apa perbedaan paus dan paus. Perkenalkan nama saya Reginald Aisonet dengan NIM 23 10 30 97. Saya ingin bertanya, apa peran dari jaringan internet, jaringan buka, saraf dan program? Dari jaringan epitel, Saraf, jaringan internet, saraf dan tulang. ada lagi? Sebelumnya sudah ada dan dalam apa itu replikasi dan transkripsi. Aplikasi dalam Replikasi dan transkripsi. Dan ada lagi? Oke ya, kita batasin, nanti kamu jawab yang lain. Kita lanjut step selanjutnya ya, yaitu step ketiga, di mana nanti menjawab pertanyaan yang di step 2 ini tetapi secara singkat. Ya, jadi teman-teman di sini kan tadi udah banyak yang bertanya ya. Itu bisa yang lainnya bisa menjawab pertanyaan itu dengan secara singkat gitu. Nanti di tutorial selanjutnya dengan secara lengkapnya kayak gitu. Harus berdasarkan sumber juga kayak gitu. Oke. Silakan lagi yang menjawab. Silakan. Jadi dalam transkripsi itu adalah proses di mana pembentukan protein. Jadi di pembentukan protein itu ada tahap untuk replikasinya. Jadi setelah DNA diolah itu RNA itu mereplikasi kode-kode DNA yang ada pada DNA tersebut. Sebenarnya itu dari replikasi. Tadi nomor 6 udah ya. Ya siapa lagi? Silakan. Alhamdulillah, generasi agen bagi kami dengan nomor 231030110 ingin menjawab pertanyaan nomor 4 yang apa perbedaan nukleus dan nukleus. Nukleus adalah inti sel, sedangkan nukleolus adalah inti dari inti sel. Silakan, ada lagi? Silakan. saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Apa peran dari jaringan epitel, jaringan ikat saraf dan tulang? Nama saya Yusril Mirza Mahendra. Saya ingin menjawab nomor 5. Jaringan adalah kumpulan sel yang sama untuk membentuk jaringan. Jaringan epitel berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat jaringan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan saraf adalah jaringan yang menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf. Dan jaringan itu tulang ya? Iya. Oh, ada tulang ada. Jaringan otot bukan itu? Iya, otot. Dan jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Selesai. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin lagi jawab. ya,
Nomor 3, kan pertanyaannya bagaimana cara kerja endoskosis. Jadi endoskosis itu kan mekanisme seluler di mana nanti sel itu akan menginternalisasi zat seperti protein, elektrolit, mikroorganisme, patogen, dan beberapa makromolekul dari lingkungan eksternalnya. Jadi ini kayak proses penelanan. Kayak nanti itu misalnya ada makrofag, di mana makrofag itu tuh akan mengganggu sistem dari sel. Nanti vesicula itu akan membentuk cekungan itu nanti untuk akan menelan partikel tersebut. Gitu. Oke, terima kasih. Tinggal dulu lagi. Kalau masalah teman-teman dari 23 11 September pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan kedua. Untuk fungsi dari ribosom sendiri yaitu untuk yang melakukan proses sintetis protein yang berada di inti sel. Nah, untuk cara kerjanya sintetis protein terjadi dengan diawali saat enzim yang ada di dalam nukleus membuka bagian DNA yang spesifik agar bisa diakses oleh salinan RNA. Molekul RNA yang sudah memiliki informasi genetik ini kemudian bergerak dari nukleus ke sel sitoplasma yang merupakan lokasi dimulainya proses sintetis. Hasil akhir dari sintetis protein adalah protein yang akan digunakan untuk berbagai fungsi tertentu. Baik, terima kasih. Tinggal satu pertanyaan lagi. Silakan Al. Fungsi pusat. Saya izin menjawab. Baik, oke. Nama saya Yusril Hijam Mahendra. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana proses siklus sel terjadi? Siklus sel adalah proses pertumbuhan dan pembelahan sel. Siklus sel bertujuan untuk membuat sel baru. Siklus sel terbagi menjadi 2 tahap, yaitu mitosis, interfase, dan mitosis. Interfase terbagi menjadi 3, yaitu B1 fase sintesis dan B2. Sedangkan mitosis fasenya ada 5, yaitu anafase, profase, prometafase, metafase, anafase, stelofase, dan diakhiri dengan sitokinesis. Selesai. Ini menambahkan di fase siklus sel juga, di fase interfase itu nanti ada yang namanya genol, di mana genol itu nanti itu terjadi kalau misalnya sel itu nggak bisa melakukan pembelahan atau pembelahannya itu lama. Nah, daripada mengganggu yang lain, akhirnya dimasukkan ke fase G2. Nanti kalau selnya sudah bisa membelah, nanti G0-nya dimasukin ke G1 lagi. Jadi jawaban singkatnya ya. Iya. Kita lanjut di step selanjutnya. Jadi pertanyaan yang sudah dijawab, kayak pertanyaan terus tadi udah ada yang jawab secara singkat, kayak misal tadi interfase itu kan belum dijelasin. Nah, itu nanti dijelasin lebih lanjut lagi. Begitu bukan Bu? Iya. Yang siapa Dan yang jangan lupa referensinya dari mana. 4? Terus silakan. Iya. Pakai sumbernya ya. Izin menjawab ya. Tadi pada fase mitosisnya di siklus sel yang tentang profase. Profase adalah tahap pertama pembelahan sel pada mitosis dan meiosis. Bermula setelah interfase, DNA terreplikasi saat sel memasuki profase. Kejadian pertama pada profase adalah kondensasi retikulum kromatin dan menghilangnya nukleus. Sumbernya dari Wikipedia. Selanjutnya, yang mau menambahkan?
yang menjawab? Mungkin tadi ada yang kurang jawabnya gitu. Kamu boleh jawab tadi? Boleh. Jawab nambahin yang nomor 4, apa perbedaan nukleus dan nukleolus. Di mana nukleus itu merupakan organel yang berisi kromosom untuk memproduksi sel, sedangkan nukleolus itu struktur padat dan tegang di dalam nukleus yang mengandung ribosom. Baik, terima kasih. Izin menjawab tadi menanyakan yang bagaimana proses siklus sel. Berdasarkan sumber yang saya ambil dari PPT yang saya dapat dari Dr. Nasya. Nah, siklus sel itu kan tadi ada di mana tahap interfase. Nah, nanti itu G1 itu di mana ada G1, sintesis, dan G2. Nah, di mana nanti itu G1 itu kita di mana nanti G1 itu DNA itu akan melakukan persiapan diri untuk melakukan replikasi, dan persiapan diri itu seperti akan melakukan replikasi organel-organel sitoplasma, sehingga nanti itu organel sitoplasma itu akan mengembang itu, terus pokoknya persiapan untuk melakukan replikasi, yang nanti replikasi itu akan terjadi di fase sintesis. Nah, di fase sintesis itu nanti yaitu tadi di mana DNA itu akan dibantu dengan organel yang tadi itu yang sudah bereplikasi di fase G1 itu nanti akan melakukan replikasi DNA dan replikasi kromosom. Nah, kemudian nanti masuklah ke tahap G2, di mana tahap kedua G2 itu nanti itu tahap untuk mempersiapkan fase mitosis, di mana mempersiapkan molekul-molekul yang dibutuhkan, pokoknya materi-materi yang dibutuhkan untuk fase mitosis, dan proses menganalisis adanya kerusakan DNA atau tidak. Nanti kalau ada kerusakan DNA, nanti itu tuh akan diperbarui DNA-nya sehingga bisa memasuki fase mitosis. Nah, nanti kalau G0 tadi itu dimana sel yang tidak mampu beregenerasi atau regenerasinya lama akan dimasukkan ke fase G0. Setelah siap untuk beregenerasinya udah siap, nanti akan masuk lagi pada waktu yang tepat ke fase G1 dan seterusnya. Sedangkan tadi fase mitosis itu di mana mitosis ini pembelahan sel yang akan menghasilkan sel anakan yang identik dengan induknya atau diploid. Di mana fase mitosis ini ada profase, di mana nanti di awal profase ini kromosom itu berkondenisasi, terus sistem nanti dapat dilihat secara mikroskopis, terus terbagi nanti menjadi nukleus itu masih kelihatan. Pokoknya nanti itu di fase prometafase ini nuklear lamina disfosforilasi. Yang prometafase ini dimulai, nanti terjadinya pemecahan dan hilangnya membran nukleus selama fase ini. Terus kromosom itu akan diatur secara acak di seluruh sitoplasma. Kemudian metafase itu di mana nanti itu benang-benang kromosom itu berada di garis tengah ekuator. Terus anafase itu di mana nanti benang-benang spindle itu udah mulai ditarik oleh udah mulai menarik kutub yang berlawanan, menarik kromosom. Nah, kemudian nanti di telofase itu nanti tuh kromosom itu udah benar-benar berada di kutub yang berlawanan. Kemudian nanti akan terjadi fase sitokinesis, di mana itu akan terbentuknya cincin kontraktil, di mana cincin itu nanti akan membentuk menjadikan dua sel anakan yang bersifat diploid. Seperti itu sumbernya saya dapat dari referensi PPT yang Ibu Dr. Nasya ajarkan. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin? Bersama teman. Nama saya Yeseli Camahendra, saya menjawab pertanyaan nomor 6. Transkripsi dan translasi. Transkripsi dan translasi merupakan proses dari bagian sintesis protein. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan DNA menjadi mRNA. Transkripsi terbagi menjadi 3 fase, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi.
Inisiasi terjadi ketika RNA polimerase menekan pada promotor gen. Inisiasi terjadi ketika RNA polimerase bergerak dari arah 5 ke arah 3 dan mulai membentuk cetakan DNA template. Terminasi terjadi ketika RNA polimerase sampai pada wilayah terminator. Selanjutnya tahap translasi. Inisiasi terjadi ketika ribosom kecil melekat pada mRNA. Ribosom kecil akan memulai pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Ribosom besar akan melekat juga bersama ribosom kecil. Ribosom besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A, daerah B, daerah E. Daerah A akan ditempati oleh RNA dengan membawa asam amino metionin dan antikodon 2C. Tahap elongasi terjadi ketika RNA datang untuk melengkapi proses bagian translasi dengan membawa asam amino metionin. Selanjutnya tahap terakhir yaitu terminasi. Ketika tahap terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon melekat sampai pada daerah A. Polipeptida akan terbentuk. Polipeptida inilah yang dinamakan sebagai protein. Selesai. Baik, terima kasih Yusril. Mungkin step selanjutnya. Jadi Untuk step selanjutnya itu step 5, yaitu menetapkan tujuan belajar. Informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dirumuskan dan disusun secara sistematis sebagai tujuan belajar. Jadi untuk step 5 ini tuh di sini tuh kita hanya memperdalam ilmu yang kita dapat gitu loh, kayak materi-materi yang udah kita bahas di dosen-dosen yang lain gitu tuh, kita hanya memperdalam itu. Terus kita tuh memperdalamnya dengan cara kita ngambil referensi dari jurnal yang benar-benar udah terpercaya kayak gitu. Nah, terus ada selanjutnya step 6 itu mengumpulkan informasi tambahan dengan belajar mandiri. Kegiatan mengumpulkan informasi tambahan dilakukan dengan mengakses informasi dari internet, jurnal, perpustakaan, kuliah, dan konsultasi pakar. Maksudnya gimana tuh step 6 itu, Bu? Jadi nanti saya berikan tugas. Terus untuk linknya nanti PJ bisa buat link drive. Habis itu nanti link drive-nya nanti kirim ke saya aja. Jadi nanti materinya Ibu kirim melalui WhatsApp ya, Bu? Iya, nanti pertanyaannya saya share ke PJ. Berarti di step 6 ini nanti tugasnya itu kita harus nyarinya itu benar-benar sumber dari internet, artikel kayak jurnal. Jangan lupa kasih sumbernya. Iya, sumbernya itu dicantumkan. Lalu step yang terakhir ada mensintesis atau menguji informasi baru. Mensintesis, mengevaluasi dan menguji informasi baru hasil belajar setiap anggota kelompok. Jadi untuk step 7 itu nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya itu kita tuh nanti saya koreksi apakah jawaban kalian sudah benar apa belum atau masih kurang kayak gitu ya. Jadi boleh ditutup. Baik, saya sebagai ketua pada tutorial kali ini untuk tadi pertanyaan dan jawaban yang sudah Bisa dikirim ke saya ya. sudah didiskusikan, nanti bisa dikirim oleh sekretaris. Saya pamit undur diri. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditutup. Siapa yang ingin memimpin doa? Baik. Kita akhiri pertemuan ini.
kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.